Ya, saya Krisna Pradana Jaya Sitompul, saya dari kelas IF 19A. Di sini saya akan mengerjakan kasus dan tema kasusnya adalah sistem pengelolaan nilai di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing. Lembaga ini menerima kursus bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Prancis. Nah, kita langsung saja mengerjakannya. Di sini kita akan menggunakan Asta UML. Oke, langsung saja kita buka Asta UML-nya. Oke, di sini kita sudah ada di aplikasi Asta UML-nya. Dan kita langsung saja buat diagram, use case diagramnya. Oke, yang pertama kita akan membuat dulu aktornya. Karena di sini adalah kasusnya adalah sistem pengelolaan nilai, maka kita akan buat di sini adalah murid atau mahasiswa, atau lebih ke murid saja ya. Lalu kita buat paskage-nya. Paskage-nya adalah lembaga pendidikan bahasa asing. Oke, lalu di sini kita tambahkan lagi tadi yang akan kita sebutkan adalah menerima kursus bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Prancis. Oke, langsung saja kita buat ya. Ini adalah kursus bahasa Inggris. Lalu kita buat lagi kursus bahasa Mandarin. Oke. Mandarin. Lalu kita buat lagi. Di sini belum rapi ya, nanti kita akan rapikan. Lalu kita buat lagi kursus bahasa Jepang. Dan yang terakhir, bahasa Prancis. Kursus bahasa Prancis. Prancis. Lalu kita rapikan ya. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Yang kedua adalah bahasa Mandarin. Yang ketiga bahasa Jepang. Dan yang keempat adalah bahasa Prancis. Mungkin kita agak pundur-pundurkan. Kita buat sedemikian rapih. Lalu kita menggunakan generalisasi. Murid lembaga pendidikan bahasa asing, tidak lurus ya. Lalu lembaga pendidikan bahasa asing, tetap masih generalisasi, kursus bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Malang. Maaf, di sini kena kecepatan kali ya. Oke. Kita di sini buat dalam paskage-nya kita buat lagi use case diagramnya untuk penilaian sebuah kursus bahasa Inggris ini. Karena di sini kita masih seorang murid yang memilih
masing-masing bahasa khususnya, khusus bahasanya. Oke, kita sini sudah buat. Lalu kita buat faktornya lagi sebagai murid. Sebagai murid ya. Dan kita tambahkan, karena di dalam bahasa Inggris biasanya adalah sebuah penilaian-penilaian, yaitu kuis, kehadiran selalu ada atau absen, lalu tugas, lalu tes lisan, lalu kita buat banyak aja kali ya. Lalu apa lagi biasanya? Oh ya, keaktifan dia di dalam kelasnya, terus aja aktif. Lalu kita rapikan. Mari kita rapikan. Terus rapi ya, biar dilihatnya pun enak. Di sini setiap penilaian mempunyai persennya masing-masing agar si murid ini tahu mengerjakan apa aja yang akan dinilai. Mungkin yang pertama keaktifan itu 10%. Lalu kuis 15%. 15% atau lalu kehadirannya kita bisa buat 10% saja kali ya. Dan tugas, karena tugas yang biasanya paling harus dikumpulkan yaitu 30%. Salah. Dan tes lisannya kita mau ngasih nilai berapa ya? 10, aktif sudah 10, kuis sudah 15. Mungkin tes lisannya 30% kali ya. Kalau dijumlahkan 30, 30, 60, 10, 10. Kuis kita buat 20% saja ya. Agar pas 100%. Aktif 10 ditambah 20%, 30 ditambah 10%, 40 ditambah 30%, 80 ditambah 30%, 100%. Oke, kita sudah buat. Lalu kita buat semua nilai ini. Coba lagi. Kita buat semua nilai ini menjadi satu data nilai. Di sini kita memakai include ya. Karena sini include menyangkut keseluruhan fungsionalnya dari use case ini. Kita gunakan include-nya semuanya jadi satu. Aduh. Sebisa mungkin dibuat rapi ya, agar terlihat enak dipandang dan mudah dipahami. Lalu di sini kita muridnya menggunakan garis
asosiasi saja. Asosiasi. Oh iya, kenapa kita menggunakan asosiasi? Karena di sini penghubungannya antara aktor dengan use case ya. Oke, kita buat ya. Aktor ke si use case ini tidak memperoleh apa-apa, makanya kita menggunakan asosiasi. Garis asosiasi. Oke. Selanjutnya, kita akan buat aktor lagi, seorang yang menerima data nilai ini, yaitu adalah orang guru. Guru di sini bisa mengambil data nilai yang berarti kita masih menggunakan asosiasi. Karena dia cuma mengambil nilainya saja. Lalu si guru ini, karena kita kan di sini soalnya, pengelolaan nilai di lembaga pendidikan asing. Kita akan membuat mengelola nilainya ini berupa online. Mari kita ke staffnya lagi. Di sini seperti biasa ada login sistem. Mungkin ditaruh kurang bawah kali ya. Taruh ke sini kali login sistem. Dan seperti yang pada tahu, login sistem itu biasanya kita harusnya buat lagi di sini dua use case. Use case-nya itu email atau username sama password, tapi kita di sini tidak usah pakai agar lebih simple saja. Dan dia akan login ke sistem. Garis yang kita pakai generalisasi si aktor ke login system. Lalu yang di sini use case-nya adalah menginput nilai. Jadi dia setelah habis login, dia menginput nilai si murid ini. Input nilai. Kita taruh sini ya. Mungkin sejajarkan kali. Oke, kita sejajarkan. Sini kita masih menggunakan generalisasi. Oh, mungkin agak bawahan kali ya. Oke. Lalu, habis dia menginput nilai, bagaimana si murid agar bisa melihat inputan nilainya, maka dari itu kita buat hasil nilainya. Hasil dari inputan nilainya agar si murid ini bisa melihat nilai-nilai dia berapa. Ini kita tulis hasil nilai, dan hasil nilainya ini menggunakan include. Include. Oke, di sini. Nah, kan kita di sini akan menggunakan garis asosiasi saja. Oke. Kurang lebih isi di dalam nilai kursus bahasa Inggris adalah kan seperti ini penilaiannya. Dan sama juga dengan kursus Jepang akan terisi seperti ini. Oke, kita akan buat. Kita di sini selanjutnya akan kita buat case diagramnya lagi, case diagramnya, dan tetap sama. Wow. Bentar, maaf, kenapa tidak mau.
Oke. Ya, sini jadi sama aja ya. Si kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris, jika mereka memilih kursus masing-masing ini, mereka akan penilaiannya akan seperti ini sama. Mari kita buat ke Mandarin pula juga. Kita akan buat diagramnya juga. Oke, bisa dilihat ya. Kita akan buat lagi posisi Prancis, bahasa Prancis. Oke, kita kasih lihat dulu ke kamera. Oke, jelas ya. Jadi si murid ini akan terbagi nilai-nilainya, yaitu terdiri dari keaktifan, kuis, kehadiran, tugas, dan tes lisan. Dan seluruh nilai ini menjadi data nilai yang akan dikelola oleh guru di penilaiannya. Lalu guru login ke sistem dan mengikuti nilainya, dan terlihat di inputannya hasil nilainya, dan si murid bisa melihatnya. Di dalam setiap kursus kita sudah beres, karena di sini masih ada sini lembaga pendidikan bahasa asing, kita tambahkan lagi use case diagramnya. Kalau di sini bisa dibilang sama dengan yang di sini ya, tapi mungkin pakai use case diagram. Oke, kita buat lembaga apa ya? Maaf, pendidikan bahasa asing. Pendidikan bahasa asing. Oke, kita buat juga kursus-kursusnya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama tadi kursus bahasa Inggris, dan yang kedua adalah kursus bahasa Mandarin, dan yang ketiga adalah kursus bahasa Jepang, dan yang terakhir adalah kursus bahasa Prancis. Oke, sini kita menggunakan garis asosiasi. Di sini kita belum ganti, sini murid. Murid. Oke, kita menggunakan garis asosiasi ke lembaga pendidikan bahasa asing, karena kita kenapa di sini kita pakai garis asosiasi, dan sedangkan di sini kita memakai garis generalisasi, karena ini adalah asosiasi digunakan untuk garis ke use case, dan yang tadi menggunakan garis untuk ke pakai, karena menunjukkan spesialisasi aktor untuk berpartisipasi dengan use case, yang use case-nya kita isi dengan pasketnya kita isi dengan use case-nya. Oke, kita gariskan dulu ya. Garis. Nah, di sini belum dirapikan ya. Bentar, nanti dirapikan. Nah, mari kita rapikan lagi. Jika bisa, jangan bertabrakan ya.
seperti ini. Dan selesai. Inilah penilaian lembaga pendidikan bahasa asing. Yaitu soalnya adalah sistem pengelolaan nilai di lembaga pendidikan Asia. Lembaga ini menerima kursus bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Prancis. Oke, kita kembali lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan saya akan tutup. Terima kasih.